Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi dengan Pak Oki di pelajaran IPA kelas 7. Apa kabar kalian semua? Pak Oki doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dan apabila ada temannya yang sedang kurang sehat, kita doakan bersama semoga disembuhkan agar kita bisa belajar bareng-bareng lagi. Dan di pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 3 mengenai materi dan perubahannya. Ternyata di bab 3 ini banyak sekali pokok bahasan yang harus kita pelajarin, dan salah satunya kita akan mempelajari mengenai pemisahan campuran. Seperti apa pemisahan campuran ini? Mari kita bahas bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Pemisahan campuran ternyata sudah ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu yang membahas adalah Quran Surat Al-Furqan ayat ke-53, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Shadaqallahul azim. Nah, ternyata ilmu IPA ini banyak sekali terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Pak Oki berpesan pada kalian semua, sering-seringlah kalian membaca Al-Quran, dan sering-sering juga kalian berusaha untuk menghafalkannya. Insya Allah cita-cita kita bersama untuk hafal 30 juz Al-Quran. Semakin kalian rajin membaca Quran, insya Allah kalian akan semakin cerdas untuk memahami pelajaran IPA. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran jarak jauh itu adalah agar kalian mampu menggolongkan karakteristik pemisahan campuran. Kalian mampu tahu prinsip kerja pemisahan campuran dari suatu benda yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuannya. Lalu setelah kalian mengetahui tujuannya, kita langsung ke pokok bahasan pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu terdiri atas dua zat atau lebih, dapat dilakukan secara fisika. Prinsipnya itu perbedaan wujud zat, perbedaan ukuran partikel, perbedaan titik laleh, perbedaan titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Lalu setelah tahu itu, kita akan tahu ternyata dalam pemisahan campuran itu ada sifat fisika. Sifat fisika itu dapat diamati secara langsung tanpa mengubah susunan zat. Contohnya wujudnya tidak berubah, warnanya, baunya, titik didih, titik lebur, dan juga kelarutan. Seperti apa sih? Contoh mudahnya seperti ini. Kalian tahu kan es batu atau batu es. Nah, batu es tersebut lama-kelamaan kalau didiamkan dia akan mencair. Jadi dari zat padat menjadi cair. Lalu kelarutan. Kelarutan itu apa? Gula putih atau gula pasir yang kalian aduk atau campurkan dengan segelas air, itu akan larut dengan air tersebut. Gula tersebut akan larut dengan airnya dan disebut dengan larutan air gula, atau berubah menjadi air yang sangat manis karena sudah bercampur dengan gula. Itu lebih jelasnya. Setelah sifat fisika, ada juga disebut dengan sifat kimia. Sifat kimia itu dapat diamati setelah suatu zat berubah menjadi zat lain. Besi yang bisa berkarat, makanan juga yang busuk, dan sesuatu yang dapat dibakar itu akan berubah zatnya. Contohnya yang dapat dibakar itu ketika kalian membakar kertas. Nanti boleh dipraktekkan tapi jangan berlebihan. Kalian ambil kertas lalu kalian bakar, maka akan berubah sifat kimianya. Yang tadinya kertas putih akan berubah menjadi abu berwarna hitam pekat atau gelap. Nah, itu di dalam campuran ada sifat fisika, ada juga sifat kimia. Selanjutnya, pemisahan campuran itu berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah ada pengayakan, ada penyaringan atau filtrasi, ada sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Kita akan ulas satu persatu seperti apa sifat fisikanya. Yang pertama adalah pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika pengayakan. Yang pertama itu katanya pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Itu poin yang ada di dalam pengayakan. Contohnya ketika ada orang yang sedang membangun rumah, atau ketika ada seseorang yang membutuhkan adukan pasir dengan semen, biasanya bapak-bapak itu mengayak dulu. Tukangnya mengayak dulu pasirnya agar terpisah dari batu kecil kerikil dengan pasir yang dibutuhkan. Gunanya itu agar partikel-partikel pasir yang dihasilkan lebih halus dan terpisah dari partikel kerikil dan batu. Itu dari pengayakan. Setelah pengayakan, yang kedua adalah
berdasarkan sifat fisika penyaringan. Digunakannya untuk memisahkan padatan dengan cairan dan menjernihkan air secara sederhana. Itu penyaringan. Kalian pernah melihat ibu kalian ketika mau memasak soto atau masakan yang harus membutuhkan santan. Biasanya ibu kalian membeli dulu kelapa itu disaring dan menghasilkan air santan, airnya yang dihasilkan. Lalu disaring agar terpisah air tersebut dari padatannya, dari kelapanya. Atau ketika kalian membeli jus jambu di tukang jus, kalian akan mendapatkan air jambunya, bukan bijinya, itu melalui penyaringan. Ini alat-alatnya, salah satu alat-alat penyaringan air sederhana. Nanti Pak Oki akan jelaskan di video berikutnya mengenai prosesnya seperti apa. Yang jelas kalian mengenali dulu, dan ini penyaringan larutan garam menggunakan kertas saring. Ini disebut residu. Residu ini sudah tidak bisa diurai lagi, zatnya menjadi residu, dan ini filtrat hasilnya gitu. Jadi inilah salah satu gambar mengenai tentang penyaringan. Setelah penyaringan ada juga penyulingan atau distilasi. Distilasi atau penyulingan itu adalah memisahkan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih. Biasanya penyulingan ini digunakan di industri atau perusahaan yang memang membutuhkan sekali penyulingan. Contohnya, ketika akan memisahkan air dan garam pada air laut menjadi air murni, atau pembuatan minyak kayu putih. Nah, biasanya dalam pembuatan minyak kayu putih itu yang diambil adalah daunnya. Daunnya diambil, dikumpulkan dalam satu wadah, lalu wadah tersebut ditutup untuk menghasilkan uap. Jadi ketika uap itu menguap, seluruh zat akan berpisah pada campurannya. Itu yang disebut dengan penyulingan, yang menghasilkan minyak mentah atau menghasilkan minyak kayu putih. Prosesnya seperti apa di video berikutnya. Yang jelas ada penyulingan di dalam pemisahan campuran. Setelah penyulingan, kita akan mengetahui bagaimana pemisahan campuran secara sublimasi. Pemisahan secara sublimasi itu, sublim itu artinya dari zat padat menjadi gas gitu, perubahannya. Jadi pada saat kita akan memisahkan garam yang bercampur dengan iodin, bisa melakukan dengan sublimasi, menghasilkan kapur barus atau kafein. Jadi inilah sublimasi. Dan seperti ini salah satu gambarnya. Setelah sublimasi ada kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan daya serap atau zat penyerap dengan zat penyusunnya. Contohnya, ketika kita mau melamar pekerjaan atau ketika kita mau melamar jadi atlet, biasanya kita melakukan tes urin dulu. Di tes urin dulu apakah tubuh kita sehat ataukah, mohon maaf, apabila ada seorang yang memakai zat-zat yang tidak baik, contohnya minuman keras atau narkoba, itu biasa dilihat dengan cara dilihat warnanya, bentuk warnanya seperti apa, urinnya. Dan ini dinamakan dengan kromatografi. Jadi sekarang kalian sudah tahu beberapa pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran itu ada berapa? Ya betul, yang pertama ada pengayakan, yang kedua penyaringan, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Selanjutnya di video nanti kita akan membahas mengenai prosesnya seperti apa, perubahan fisika dan perubahan kimianya seperti apa. Yang jelas kalian harus mengetahui bahwa pemisahan campuran itu ada banyak sekali jenisnya, dan kalian akan menemukannya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalian isi soal-soalnya, buka juga materinya. Pak Oki sudah sediakan materi lengkapnya, sudah ada di Google Classroom. Silahkan buka dan baca secara seksama, dan semoga kalian mengerti. Kalau misalkan kurang jelas, kurang paham, bisa langsung tanyakan ke Pak Oki. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.